Hanifah tawafnya sudah sah karena yang wajibnya 4. Hanya kekurangan yang 1 putaran menurut madhab Hanafi membayar fidyah setengah sok 1,2 kilogram. Setengah sok 1,2 kilogram atau uang yang senilai. Jadi tidak hanya dengan beras tapi juga bisa dengan uang asal senilai saja. Nah, berarti pertanyaannya saya kabarnya ayah di dia insyaallah. Mending kayak ibu dibubuhin orang baca bareng-bareng. Da ari kawan umah tergantung usaha orang. Lamun orang nak kedul, ilmu lagi merontok hayang loba, da kedul. Udah macam terus dapat atau orang mah yang nanya, cing didinya ngomong ku orang didengekeun. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi orang itu tipe belajarnya banyak. Aya nu resepna maca dapat ilmu, ada yang resepna ngadangukeun kenging ilmu. Sok nu mana wae gayana mangga telang. Ya, penting mah orang nambahan pengalaman, nambahan ilmu. Sebab ari bicara fikih mah selalu ada kalimatnya begini Bu dina kitab-kitab fikih. Idakana. Naon idakana teh? Di mana-mana aya sesuatu yang kita belum yakin pasti aya, tapi lamun kejadian kudu kumaha solusina. Nah, itulah fikih. Jadi lamun belajar fikih ada mau kejadian mau kieu belum tentu. Katakan para ulama fikih selalu berpikir idakana di mana-mana aya karena dia sudah berpikirkan alternatif jawaban lamun kejadian dia kudu kumaha. Nah, itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kawaler lamun teu puas hapunten ya. Simkuring ukur mawaskeun we hungkul daripada keun ya. Upami ningali seperti tadi dam atau napi hukuman-hukuman yang bisa dilaksanakan di sana diselesaikan di sana. Jadi kasukabumi ulah mau hutang dam. Kecuali poho lain-lain cerita dari poho mah. Dari poho teh bumbunya pengboroning nu kolot nu ngora geus poho mah tara inget. Oke, Bapak Ibu, simkuring tadi kacariosan ku Pak Kasih sarta teh nyuhunkeun di penyampaian materi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Janten barengan berkaitan sareng ieu Pak Moderator, bahasannya mungkin orang lanjutkeun deui setelah pembahasan tentang moderasi beragama. Hartosna moderasi beragama dalam pelaksanaan ibadah haji. Kalau saya simkuring Rebo Kapengker di Jamiatul Muta'alimin berbagi dengan jamaah Fatah untuk materi visi moderasi beragama dalam ritual ibadah haji. Mudah-mudahan ini sudah pernah didapatkan. Kalau belum, mudah-mudahan bisa diperdalam. Nah, naon sih moderasi itu Bapak Ibu? Nah, ini. Pak, punten dia sana paling mana? Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan bagaimana implementasi moderasi beragama dalam ibadah haji? Nah, jadi kami diterangkan di siji-siji pasti naon tai. Tujuan penyampaian paparannya adalah pertama memahami hakikat agama. Kemudian alasan dari moderasi beragama itu apa? Lalu konsep dasar moderasi. Upami Bapak Ibu kantos ngadangu istilah moderasi, pasti alit seueurna aya pertarosan naon sih maksudnya moderasi teh jadi modern lain nah gitu karena dekat-dekat katanya dengan modern. Kementerian Agama mulai 2018 dalam pelaksanaan manasik haji menyampaikan tentang istilah moderasi beragama untuk para jamaah. Kenapa ini dilakukan? Karena persoalan moderasi beragama itu bagian dari visi Kementerian Agama agar masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam itu tidak menjadi dua hal yang bertentangan. Satu, radikal fundamental, yang satu lagi liberal. Nah, sebagai umat Islam, kadang-kadang persoalan yang satu liberal, yang satu fundamental, kayaknya yang radikal itu ya, ini kan jadi masalah. Sepertos punten, Bapak sareng Ibu gaduh handphone. Margi
kantun muka YouTube, kantun muka Google, naros naon wae tentang masalah agama, aya di dia. Upami tema orang tidak bijak, biasana, oh iya nu bener mah. Geus pasti iya bener. Dan loba cenah ustaz-ustaz ngomong ieu nu bener. Punten, contoh. Hukum ziarah kubur. Lamun maca dina Google jawabannya haram. Kunaon sebabna? Sebab mereka yang membuat artikel-artikel itu memiliki pandangan yang mengharamkan. Ketika jamaah atau ketika masyarakat Islam membaca itu dan kemudian yang membawa hukum naon? Hukum ziarah kubur haram, apa yang terjadi? Ketika ada yang ziarah kubur, menang sih teh haram, tah lempona mbah YouTube, mbah Google. Apa yang terjadi? Pasean. Dan ilmu dagi menang dina YouTube, ilmu dagi menang dina Google, lain menang ngaji. Dan itu banyak di sekitar kita. Maka yang satu menjadi fundamental, menjadi radikal karena melihat teks. Yang sudah jadi liberal, beragama sebebas-bebasna. Naon sababna? Dia menganggap bahwa agama itu mudah, kenapa harus dipersulit? Akhirnya liberal, akhirnya bebas berpikirnya. Sementara kita berharap umat Islam Indonesia menjadi umatan wasato, umatan yang pertengahan. Nah, bahasa lainnya adalah moderat. Menjadi moderat itu menjadi apa? Orang yang punya keyakinan, tapi la gorbiyata wala syarqiyata, nggak ke timur atau ke barat, tapi punya keyakinan. Bukan berarti mang-mang terbuka keyakinan, bukan. Nah, ini akan kita paparkan. Apa fungsinya dalam ibadah haji? Di mana letak moderasi beragamanya? Ini Bapak Ibu. Ada keunikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Misi agama Islam, karakteristik ajaran Islam, dan karakteristik umat Islam. Nilai filosofi ibadah haji. Ibadah yang bernilai haji seperti apa saja. Lalu bagaimana sikap haji moderat saat berhaji di era COVID. Nah iya Pak. Kadang-kadang namut HP hoyong di tubuh Pak, upami urang biasa nahan diri nu aya. Nah, seperti itu dijelaskan di Al-Qur'an. Kuring ningalikeun ayat Qur'anna. Mudah-mudahan biasa diaos sasarangan ku urang. Nyobian ieu Pak. Ini Pak, Al-Baqarah 187. Dalil apa? Ayat ieu populer untuk bagi mereka yang akan berangkat haji, termasuk bicara tentang ibadah haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman fardha fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofas, berbuat fasik dan berbantah-bantahan. Rofas itu naon sih? Naon rofas? Berkata kotor, berkata kurang baik, bahkan mungkin arah-arah mesum, berbuat fasik tenan, dosa, perbuatan jelek lah, perbuatan dosa yang seharusnya tidak dilakukan. Wala jidala fil hajj, dan berbantah-bantahan di masa mengerjakan haji. Non berbantah-bantahan, jidal teh pasea berdebat ketika serang akhlak, tapi paseakeun paesan kosong. Problematika haji dijelaskan pisan dina Quran. Faman faradha fihi al hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bu, Pak, tiga kata ini tiga-tiganya tidak berhubungan langsung dengan ibadah haji, tapi dilakukan dalam kehidupan sosial orang. Tapi itu dijadikan syarat bahwa ketika nanti mau mengerjakan haji, gak boleh melakukan itu. Bayangkan, ya ibadah nama ke Gusti Allah, ya ibadah haji deh. Tapi yang dilarang itu perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan manusia. Wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala fil haji. Kenapa? Karena ternyata urusan ibadah haji bukan hanya urusan kita dengan Allah saja. Jeung manusia kudu bener gitu, kudu beres. Nah, di sini ada penjelasan. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Niscaya Allah mengetahuinya.
tong sok hari uang Gusti Allah mah pangeran anu tara pernah tunduh teu pernah sare nu nyaho niat urang naon berangkat ka ditu. Maka ketika kita berbuat baik nggak usah diceritain apapun karena apa? Ya Allah teh apal. Teu kudu posting di medsos gitu bahasa beritanya mah. Menuju tawaf rakaat kahinya, tawaf putaran kahiji. Atau malah bikin siaran langsung na YouTube. Ya Allah apa insyaallah Bu, Pak moal Ibu ngaluarkeun kanggo panangan anu kenca naon anu katuhu apalna teu balik lah. Prinsipna naon, Pak? Ketika berbuat beramal tentang kebaikan Allah itu tahu. Kamu gorengan anu halus ge apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah ini Pak. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab dan bertakwa. Kumaha we di jalan, bapak-bapak nu nyanak mobil, nyanak motor lamun ayeuna aya naon si sia pan siga jalan milik sorangan. Ibu ge pasti sok ningalinya lamun ayeuna di jalan paseana kumaha di Arab lebih gitu. Memang teu mawa mobil teu mawa motor, mun hawa katakan Rasul. Jalmi anu pangpinterna anu hebat teh orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan bisa menekan rasa marahnya. Itu paling sulit. Nah, ini dalilnya. Nah, ketika bicara moderasi, di mana letak moderasinya? Nah, ini penjelasan moderasinya. Bapak Ibu, mengapa moderasi beragama? Maksudnya, kenapa sih budaya istilah moderasi beragama? Aneh-aneh wae, pokoknya agama perlu dimoderasi. Imot Bu, salah kaprah Islam harus dimoderasi. Kalimat yang tepat adalah moderasi berislam. Jadi bermoderasi dalam melakukan proses kehidupan berislam. Cara kita memahami Islam, cara kita jadi tidak terjerumus atau terperosok. Cara memahami dan mengamalkan agama harus berada pada jalan yang benar. Jalan yang benar itu tidak radikal dan fundamental di satu pihak dan tidak liberal di pihak yang lain. Berarti kemampuan kita dalam memahami agama penting. Nah, ibadah haji bisa menjadi laboratorium ibadah. Apa sebab? Sekaligus bisa menguji moderasi kita dalam beragama. Ibadah haji itu laboratorium ibadah karena menjadi tempat berkumpulnya jemaah haji seluruh dunia. Jelema teh Bu, urang maninggali teh babaturan urang teh sakipe urang mah nya. Datang ka ditu mah loba tipe. Bade nu kumaha? Hideung dijangkung nebekeun. Wah, segala rupa. Bukan hanya Indonesia saja, tapi muslim dari berbagai negara-negara lain. Haji bisa menguji sejauh mana umat Islam menerima keragaman. Bisa nggak kita menerima perbedaan orang-orang itu? Itu kan alasan kita kenapa berhaji. Hanya jelema teh gitu. Tapi pakai ihram yang sama. Ya. Berarti Allah bukan tidak bisa menciptakan manusia itu sama semua. Tapi karena Allah ingin agar ta'arufu deh, saling mengenal, saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Jika memahami keragaman itu, maka jamaah tersebut sudah menerapkan sikap moderat dalam beragama. Mandi urang masuk ayah punten. Ayah beda suku jeung urang. Ada si tamu Batak, si tamu Padang, sok beda. Karena orang lolobana Sunda contohnya. Ketik itu sebetulnya perilaku-perilaku dalam tanda petik dalam kehidupan modern termasuk orang yang belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Dia tidak tahu bahwa Allah menciptakan. Emang mana hayang jadi orang Batak? Mana hayang jadi orang Padang? Mana hayang jadi orang Afrika? Teu aya nu hoyong. Tapi ketika dilahirkan berarti sudah takdirnya. Allah sudah menciptakan mereka. Termasuk oge urang. Saha nu hoyong orang jadi orang Sunda? Maka disitulah sikap moderat. Oh, ternyata Allah tuh maha menciptakan. Nih, apa ukuran dari moderasi, Bapak Ibu? Inti dari ajaran Islam adalah di tengah-tengah, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Bahasanya intinya adalah kemanusiaan. Jadi tidak perlu bertanya agama apa tentang siapapun orangnya, tapi kalau dia manusia, hargailah dia sebagai manusia.
Ketika ada pemahaman yang mengatasnamakan Islam, yang justru merendahkan harkat derajat kemanusiaan, bahkan menghilangkan kemanusiaan yang ada kehidupan yang Allah tiupkan ke setiap manusia, menurut saya itu sudah berlebihan dan perlu dikembalikan ke jalan yang benar. Jadi, tong kita bahasana ulah pepelekek, ya, pepelekek naon? Segala rupana atas nama Islam, tapi Islamnya Islam yang dipahami oleh dia saja. Apakah itu juga sama dengan yang dipahami oleh orang lain? Belum tentu. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Moderat itu maksudnya kita meyakini cara ibadah kita, tetapi kita menghargai orang lain. Mungkin orang diri itu pasti bakal seueur mendakan orang-orang di sekitar orang, anut tata cara ibadahnya berbeda jeung urang, walaupun perilakunya seperti hanya sholat. Secara normatif umat Islam dimanapun akan sama. Ini diperingatkan, Bu, Pak, kade ulah hilap, tuang jam sakieu, mungkin pagi-pagi, siang jam sakieu, sonten atau mungkin jam sakieu. Kan urang kudu asupan makanan kudu kieu. Berarti kudu naon? Kudu tuang. Anu teh mah abdi mah puasa di ditu, enggak, teh ngalarang. Terus teh ibu sugan pada puasa Senin 40 poe sebagai di ditu pada puasa mah. Biasa teh. Biasa mah enggak. Kan lamun jadi madarat keur diri urang dugi ka urang, amit-amitnya teu tiasa ngalaksanakeun ibadah gara-gara urang boga keyakinan kudu ngalaksanakeun saum contohna, lain salah saumna eta mah. Urang anu teu bisa ningalikeun kondisi urang dina palebah kieu. Berarti kumaha aku biasa-biasa heula we gitu. Ya. Dengan mengatasnamakan agama, sebagian orang menebarkan caci maki, amarah, fitnah, berita bohong, memecah belah, bahkan menghilangkan eksistensi kelompok. Dengan mengatasnamakan agama, sebagian orang menebarkan caci maki, amarah, fitnah, berita bohong, memecah belah, bahkan menghilangkan eksistensi kelompok. Dengan mengatasnamakan agama, sebagian orang menebarkan caci maki, apakah itu amarah, fitnah, akan dijelaskan Al-Quran. Ya, berarti Quran apa, Bu? Ya. Jika umat Islam hanya memahami cara beragama secara harfiah atau tekstual saja maksudnya, maka umat Islam akan mudah menilai suatu perbuatan itu menyimpang. Tadinya gampang nyalahkeun batur. Menang itu, menang sebabna beda jeung urang, kan urang mah lain kitu. Ah, ieu mulai. Malah kita orang kan yang pendukung jeung saha urang sarwana. Nu bingung mah lamun palebah pas kitu kudu sarua. Kan urang jadi isin nyalira. Tungtungna orang teh sok jadi termarginalkan. Oh, termaksud marginalkan. Terpinggirkan, tersisihkan sorangan. Mung gaul, mung gabung pada asa kloter, pada asa KBIH. Padahal kan kedah dijagi, leres-leres kedah dijagi. Iya, terutama iya, bener. Serius. Unik kan dia, apa itu ngeres. Padahal teh kunaon, naon cik urang mah. Bisu teh. Bira cenah, keur kieu urang yang bira lah kedeung. Keluar bisa salah. Daripada lisan kita hal-hal yang gak penting, lebih baik keep lah. Terus masuk aya nih kieu, ieu punten nih manya. Sieta bajuna beda cenah. Eta kemarin beli karpetna mahal, urang mah murah. Nu kitu-kitu rame. Hati-hati, hal-hal kecil bisa jadi masalah. Karena apa? Suasananya beda. Jika lihat di Mekah saja, cara sholatnya ada yang berbeda. Atau kalau dalam manasik ibadah haji, di Indonesia diajari wanita tidak boleh memakai penutup wajah dan telapak tangan saat ihram. Tapi di negara lain justru memakai cadar. Di negara lain. Haji adalah laboratorium agar kita bisa melaksanakan moderasi dalam beragama. Ningali keberagamaan, dengan batur maki yang laksanakan. Nah, orang tetap ya, paling-paling Bu yang bisa kita lakukan adalah diskusi. Nanya ke Harom, nanya ke petugas haji. Pak, abdi kemarin ningali waktu di Mekah aya salatna model ieu. Ya tapi kumaha sih Pak hukumna? Lebih baik bertanya begitu. Daripada orang Pak, tadi abdi yang penjelaman nu ngalkeun bid'ah da. Oh bid'ah. Salatna coba tuh sekedar kopieu kieu cenah salatna. Nyebutna bid'ah padahal teh apa? Lebih baik diskusi, ya, diskusi. Nah, Bapak Ibu, apa keunikan ibadah haji? Ibadah haji itu biayanya besar, resikonya pun tidak ringan. Mencep pikiran, karena orang sih kalau rekeun duit loba-loba, puluhan juta, mending belikan sawah, mending nyen kontrakan, pugu-pugu isukannya bisa balik dia duitnya.
Bes mah nyimpen, lila deui berangkat lagi. Resikonya tinggi. Tapi tidak menyurutkan orang untuk tetap daftar dan berangkat. Tenaga yang dikeluarkan juga memerlukan persiapan yang besar. Terus deh, persiapannya maksimal. Makanya punten nu bade berangkat, kade ayeuna mah meureun kulem ulah dugi kawengi teuing. Pokoknya jam 8 tidur, udah bangun jam 4 jam 3 udah. Ini kena gitu. Karena kebiasaan orang di dia, sok abokan itu kan teh. Begadang mah begadang. Nah, walaupun demikian jumlah yang menginginkan berangkat ibadah haji jauh melebihi kuota. Ini keunikan. Ibadah anu mahal biayana resiko kota tinggi justru bukan menyurutkan orang untuk tidak mau berangkat, justru mengatakan mau berangkat. Coba, bahkan anu gaduh artos langkung mah haji plus 125 juta juga yang langkung berenang. Ya, berani berangkat daripada anu biasa 35 juta, 36 juta. Abdi mah yang anu 22 poe, nah bayar. Dan duitnya aya. Bisa. Berapa banyak orang yang menjual rumah maupun tanahnya untuk berangkat haji? Laras deh. Saking hayang berangkat berkorban. Maka sudah sewajarnya kalau diperkirakan bahwa faidah di balik ibadah haji telah besar dari segala pengorbanan. Artosna urang bakal ninggalkeun caroge berarti ninggalkeun istri, namun istri ninggalkeun caroge. Lamun berangkat duanana ninggalkeun anak, ninggalkeun ahli waris, ninggalkeun keluarga. Pertanyaanana, aya teh jaminan urang geus berangkat ka ditu balik deui ka Sukabumi? Jaminan? Teu aya. Lamun teu aya kitu kudu kumaha? Kudu diikhlaskeun lamun urang teu balik deui. Termasuk punten, kudu kampus diobrolan. Sok di ayeuna da urang ibadah, bisi satu saat urang teu balik deui nyieun wasiat. Kade ieu tanah kesekian ta ieu sertifikatna, kade cenah ulah dijual tanah belah ditu mah, kunaon mah tanah batur eta mah. Dijual. Tanah batur. Teruskeun naon wae tah mobil harta kieu sabaraha tah simpan. Bisi bapak jeung mak teu balik deui tah sok beres. Tong sok ribut. Urang kudu disiapkan sampai ka kitu tah. Karena kita tidak ada jaminan kita akan balik lagi. Kalaupun kita kembali lagi berarti Allah masih memberikan kesempatan melanjutkan yang benar. Haji supaya lebih mabrur itu adalah ketika kembali ke tanah air. Nah, hal ini dirasakan oleh ribuan bahkan jutaan manusia yang pernah melakukan haji. Hanya kuat dan lemahnya nilai yang mereka dapatkan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada berangkat 250 berapa? 6 berangkat, nilai yang didapatkan ketika mereka pulang akan berbeda-beda. Apakah lebih baik, apakah tidak lebih baik, ya kita semoga berdoa agar pulang dari sana lebih baik lagi. Nah, substansinya apa Bapak Ibu? Sisi lain dari substansi ibadah haji, haji merupakan rukun pamungkas dari rukun Islam. Bahkan resikonya kuduna menerkeun heula syahadat, menerkeun heula salat, menerkeun heula puasa, menerkeun heula zakat, sakarek haji. Kumaha lamun teh mah urang teh jugu-jugu haji padahal salat mungkin can bener apa kemudian mundur? Enggak. Justru disitulah peran kita agar urang yang babalik pikir gitu. Matakan ulah loba kasieun, urang mah sieun berangkat ka haji teh loba kacaritakeun cenah mah ka haji teh sok loba kajadian anu urang baheula di Sukabumi teh ke ditu bakal dijawab cenah. Bakal dinaon teh? Bakal dibales cenah. Jadi dulu bah marmirna teh kusama loba kasieun kitu. Pan urang teh bebersih, tok sok riweuh. Lamun di ditu rada diseuseuh wajar. Terus deh. Urang teh mau naon? Mau baju kotor, hayang bersih, kudu diseuseuh, kadang dibanting-banting. Kalau balik deui atuh masih kan mau balik deui. Maksudnya balik deui ka Gusti Allah, Pak. Gitu. Tidak mudah meningkatkan kesolehan pribadi ke tahap kesolehan sosial jika kita masih kepentingan pribadi. Mudah-mudahan latihanana selama kita berada di sana gitu. Nah, kita langsung karena Ibu, Pak, tentang moderasi dalam melaksanakan ibadah haji. Naon wae Pak nilai filosofi ibadah haji?
ibadah berbiaya setiap musim harus mapan secara ekonomi. Berarti Bapak Ibu teh alhamdulillah dikersakeun ku Allah mapan secara ekonomi. 2, tempat niat, pentingnya niat di waktu yang tepat. Nah, niat kade sudah tepat karena dalam ibadah haji tempat niat sangat berpengaruh. Model tadi arek niat ihram ternyata mikotnya salah Pak, atau bahkan di pas saat mikot tidak membacakan niat, berarti kurang salah tempat. Berarti kudu apal heula tempat-tempat. Tawaf, orang yang dapat bertahan adalah yang mampu terus bergerak. Bapak Ibu pilih gaduh emutan. Pak abdi mah di dieu teh sok careutkeun gitu. Moal abdi teh bisa moal ge teh tawaf 7 keliling atau yang scalape gitu nya ngesepuh. Yakin Bu, kadang-kadang anu geus lansia, geus di ditu mah justru lebih jagjak tibatan jagjak. Ari anu geus lansia kadang-kadang tawafna teh sapoe bisa sabaraha kalinya, bisa 5, bisa 6 kali pas ibadah haji eta udah salat gitu. Tapi nu ngora dalam masa jagjak. Tawaf oge di hotel. Tawafna di pasar kadang-kadang. Kan riweuh. Nah, kemudian rehat sejenak dengan berdoa. Kan sok aya rehatnya, istirahat jelas, sekedar doa. Nilai filosofinya hati, sofa, kamarwah, sambil berjalan, sambil berdoa. Tara pernah, nah makanya teh filosofinya tidak boleh ada waktu yang tidak dipakai untuk ibadah. Baik ucapan, pikiran, hati, tenaga, awak, kabeh teh kudu bener-bener ditasarufkeun kana ibadah. Sa'i dalam jihad ada buah dari amal. Maksudnya naon? Selalu ada perjuangan ketika dalam. Emang itu capek sa'i Bu? Wah, pulang pergi. Tapi perjalanan itu harus dinikmati. Kenapa dinikmati? Karena ibadah. Lamun ibadah teh dinikmati, nu aya di ditu urang teh kesal. Hayangna teh capek, hayangna teh kan istirahat aja ngobrol. Depang genah-genahnya di itu ngopi Pak, bener aslinya. Ngomong kongko jeung babaturan resep ngopi, geus poho ibadah deh. Kadang-kadang hati matakan. Kudu apal iraha ngopi, iraha ngobrol, iraha ibadah. Ulah setiap harinya ngopi terusan gitu. Ya. Namun ibu-ibu mah percayakanlah dimungkinkan jangan sampai lebih banyak ngobrolnya ketimbang beribadah. Ya. Tahalul selalu tumbuh kebaikan yang baru. Namun orang di cukur gunul, sebenarnya kan cukur gunul artinya. Aduh, gitu kumaha. Ternyata filosofinya gitu. Pasti selalu akan muncul lagi yang baru. Asal dengan niat bahwa tumbuhnya itu adalah kebaikan. Wukuf, ibadah yang tidak bisa dibadalkan. Nah, jadi Pak, maksana wukuf tidak bisa dibadalkan. Urang sakumaha ripuhna diri sorangan teu bisa eta. Nitiplah urang gitunya gitu. Teu bisa. Kudu diri urang sorangan. Karena di saat itu kesahan pelaksanaan ibadah haji ada pada wukuf. Jumroh, setan tidak pernah berhenti berbisik. Maksudnya kumaha? Lamun urang ningali karena sejarah Nabi Ibrahim, perjalanan jumroh melempar jamrah itu kan proses bagaimana lemparnya setan pernah diganggu dari mulai Siti Hajar, lalu Ismail, lalu Nabi Ibrahim agar meng-cancel pelaksanaan kurban. Tapi ternyata malah dilempar. Filosofinya kerudang naon? Nanti pada saat kita melaksanakan jamarot, yang namanya setan selalu berbisik. Dalam kehidupan, matakan kudu dikumah. Dilempar. Dilempar itu maksudnya dipicen Pak kagorengan-kagorengan. Kesembilan, haji adalah ibadah yang dilakukan karena ada kesempatan. Mudah-mudahan kesempatan itu datang ke orang lain. Bayangkan Bu, kumaha stresna jamaah atau tahun kamari kena berangkat ya Bapak Ibu teh pas pengumuman pemerintah tidak ada kesempatan. Padahal makanya aman-aman saja, tapi cancel. Makanya pergunakan kesempatan ini untuk betul-betul beribadah. Rasulullah melaksanakan ibadah haji dalam kehidupannya hanya 1 kali. Berarti ketika kita melaksanakan ibadah haji tahun ini, belum tentu Allah memberikan izin lagi kepada kita kapan lagi bisa ibadah haji. Jadi lamun teh benar-benar teh
Google. Google bisa. Google. Nah, bagaimana sikap moderat saat beribadah haji? Pertama, bersabar menghadapi musibah COVID. Sabar merupakan manifestasi keyakinan teologis akidah yang diimplementasikan dalam sikap akhlak menghadapi praksisnya kehidupan sehari-hari. Sudah sabar. Kedua, mengikuti anjuran pemerintah, pakar dan pihak berwenang dalam penanganan COVID-19. Entong mawa karep sorangan. Lamun tema kudu cuci tangan, lamun tema kudu pakai masker, lamun tema kudu jangan berkerumun. Lamun tema jalannya kudu 1,5 meter, ikutin aja. Jangan pernah kia. Wah, cenong kata poyo cenah, supaya bahasa kata poyo. Siga sarua jeung suka bumi. Ya. Kan itu mah di Mekah, Bu. Ya, Mekah lagi di ditu nya Ka'bah. Mengutamakan keselamatan manusia sesuai dengan kaidah fikih darul mafasid aula min jalbil masalih, atau menghilangkan kemadaratan itu harus didahulukan ketimbang mengambil manfaat. Hati-hati. Lah daripada ibu dan bapak dalam kondisi tertentu, contoh sahur pihak petugas nanti, Bu, Pak, ayeuna mah kanggo Jumat kena dilaksanakan di itu, soalnya gitu. Tapi dilaksanakan di udah nurut aja. Karena keputusan itu pasti didasarkan pada berbagai pertimbangan. Simkuring kantos waktu 2014 itu sholat Jumatnya itu di mana? Sholat duhurnya itu di mana, di hotel, di ada ruangan masjid di situ dan ada pengarahan langsung. Dan memang ada waktu-waktu tertentu itu Bapak Ibu dikumpulkan ya, untuk mendapatkan pengarahan. Supaya apa yang dilakukan ini menghilangkan kemadaratan. Dan terakhir, tolong menolong dalam mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Tolong menolong harus ikhlas tanpa dibatasi suku, agama, dan status sosial. Ini merupakan perwujudan dalam memperkokoh ukhuwah Islamiyah, Basyariyah, dan Watoniyah. Inilah bagian dari apa yang harusnya kita pelajari dalam kehidupan kita. Jadi moderasi yang dimaksud adalah pertama bersabar, ikut anjuran pemerintah, kemudian mengutamakan keselamatan manusia sesuai dengan kaidah fikih darul mafasid aula min jalbil masalih, dan tolong menolong atas nama dalam mengatasi COVID-19. Jadi harus saling mengingatkan. Pansok ayat pilih ayat kalupaan atau mawakarep sorangan. Kedah dia mutan. Kade urang mah dengan 40 dinten di dia. Iya ge lamun tema bertahan terus di dia, lamun tema urang check out nah di dia kumaha? Check out di alam dunia nah di dia gitu bari kumaha? Sok mending kena urang ikuti saja anjurannya. Karena apa? Ketika kita melakukan anjuran pemerintah, berarti kita bukan hanya menyelamatkan sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling pentingnya adalah orang-orang sekitar kita yang jumlahnya jauh lebih banyak. Panginnya gitu, Pak Moderator, pilih ayat kekirangan dalam hal penyampaian, apunten, muka suhun, dan dalam posisi seperti ini, saya sangat berterima kasih bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua, dan jangan lupa bahwa semua yang akan dilakukan itu Allah tetap akan mencatat. Jadi niatkan dari mulai sekarang nilai keikhlasan, nilai kesabaran, prinsipnya berlatih untuk tidak keluar dari aturan-aturan yang Allah jelaskan. Prinsipnya ibadah haji kesarua ibadah latihan sebenarnya. 40 hari latihan sholat. Ada orang bisa biasa sholatnya. Tapi meureun sholatnya apakah tepat waktu atau henteu. Dan datang ka itu mah lamun sholat tepat waktu teh asal rumah rugi. Komo lamun sholat di masjid rugi pisan. Di ditu mah. Tapi teuing geus datang ka Sukabumi mah. Ya. Kumaha atuh? Nah, berarti latihannya kudu diperkuat lagi dengan kebiasaan. Pembiasaan itu lebih kuat lagi. Nah, Bapak Ibu, ini ada teks terakhir. Ibadah haji mempertemukan keragaman etnis, budaya, suku, bangsa, bahasa, dialek, dan bahkan praktik dan pemahaman keagamaan. Disitulah nilai toleransi dijunjung, keragaman dalam keberagamaan dilakukan. Jadi prinsipnya kita jangan sampai alergi melihat perbedaan. Karena kalau kita alergi melihat perbedaan, maka kita tidak akan pernah bisa hidup rukun dengan siapapun. Nilai inilah yang seharusnya berimplikasi positif terhadap aktivitas kehidupan yang damai. Bersatu dalam akidah, bertoleransi dalam khilafiyah. Jadi, selama masih kita bisa diobrolkan, mending ngobrol.
Karena moderasi lebih menekankan pada sikap, maka bentuknya pun bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, antara negara yang satu dengan negara yang lain, berbeda-beda. Tapi ada yang sama satu, apa? Kelemah lembutan itu dimanapun itu sama. Jadi jangan khawatir, kelemah lembutan pun di negara manapun dengan Bapak Ibu siapapun itu sama. Ya. Di negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim seperti Indonesia, maka sikap moderasi Islam itu minimal berupa pengakuan atas keberadaan dan keberagaman pihak lain, sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak apalagi dengan cara-cara kekerasan. Kamu lah mendiwawaan. Ada istilah kamu kutip bid'ah, dolalah, fitnar, cakina naon. Hati-hati, hati-hati. Ulah sok gampang ngabid'ah, ada itu apal ilmu bid'ah. Ya, prinsipnya satu, lebih baik kita banyak belajar, bertanya, dan ngobrol. Supaya apa? Supaya ilmunya bertambah dan kita lebih bijak menghadapi berbagai macam perbedaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Pak Haji yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Sebetulnya banyak yang mau kita tanyakan, namun terbatasnya waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji ada manfaatnya bagi kita semuanya ya. Dan jadi pedoman bagi kita. Dan harapan nanti di print out Pak Haji ya, untuk disampaikan kepada jamaah. Saya pun perlu bagi. Waktu juga yang menentukan, yang memisahkan kita, karena waktunya sampai jam 10. Saya atas nama moderator mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Pak Haji, dengan pengucapan Alhamdulillah. Pada sesi ini diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat lah, paling 10 atau 15 menit di antasan kalau sesi berikutnya.